Halo pemirsa, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tabah Rashid yang akan menemani kalian dalam program Titik Koma, Tips and Trik Berkomunikasi. Nah, setelah di episode kemarin kita bahas tentang pentingnya komunikasi dalam organisasi, maka pada episode ini kita akan bahas sesuatu hal yang gak kalah pentingnya guys, yaitu manajemen konflik organisasi dengan komunikasi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe akun ini dan juga share ke teman kalian buat tonton video ini. Oke, sebelum kita ke pembahasan inti, kita kembali akan membahas sebenarnya apa sih fungsi komunikasi dalam organisasi itu. Fungsi komunikasi dalam organisasi merupakan sarana untuk memodifikasi perilaku, memengaruhi perubahan, menyampaikan informasi, dan untuk mencapai tujuan bersama. Communication is a lifeblood of organization. Merupakan salah satu ungkapan yang memang tidak salah jika digunakan untuk menekankan bahwa komunikasi merupakan sebuah kunci dalam sebuah organisasi. Komunikasi memberi sumbangan pemikiran tentang bagaimana berpikir dan bertindak dalam organisasi. Jika tidak ada komunikasi, para karyawan tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh karyawan lainnya, dan pimpinan tidak dapat menerima masukan informasi dari bawahannya, serta para penyelia tidak dapat memberikan instruksi pada staf. Koordinasi kerja tidak mungkin dilakukan dan organisasi akan bubar karena ketiadaan komunikasi. Dalam melakukan kerjasama di sebuah organisasi, tentu saja orang menggunakan komunikasi. Ketika berkomunikasi inilah perselisihan kerap kali terjadi. Lebih banyak konflik terjadi karena permasalahan komunikasi. Namun, konflik juga bisa diatasi dengan komunikasi. Bahkan, konflik juga bisa menjadi sarana untuk memperbaiki komunikasi. Tidak jarang, konflik juga dikelola demi menghasilkan komunikasi yang lancar dalam organisasi. Stephen Littlejohn mengeluarkan dua asumsi implisit yang memungkinkan untuk menunjukkan proses atau fungsi komunikasi dalam konflik, yaitu konflik berasal dari komunikasi yang tidak efektif. Namun, para ahli teori komunikasi berpandangan bahwa konflik sebagai sesuatu yang tidak terelakkan dan proses sosial yang diperlukan. Jika dikelola dengan baik, maka konflik dapat menghasilkan kreativitas, kohesivitas, perkembangan relasi, dan juga produktivitas. Seseorang bukan hanya berkomunikasi untuk melewati konflik, namun juga berjuang melalui konflik. Diperlukan teknik untuk manajemen konflik yang baik dan benar dalam sesuatu komunikasi organisasi. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara individu maupun kelompok yang sedang berkonflik. Dengan melihat pendekatan yang berorientasi pada proses atau bentuk-bentuk komunikasi dalam mempengaruhi kepentingan atau interpretasi. Di dalam organisasi, pekerjaan satu orang individu maupun individu lainnya saling terhubung dengan pekerjaan dari pihak lainnya. Ketika suatu konflik muncul dalam sebuah organisasi, penyebabnya sangat erat kaitannya dengan komunikasi yang kurang baik. Namun, konflik tidak selalu merugikan, tetapi juga dapat menguntungkan organisasi dalam jangka panjang karena dapat mendorong terjadinya perubahan dalam organisasi apabila distimulasi. Konflik dapat mengubah perilaku dan dapat menyadarkan pihak-pihak yang berkonflik atas kesalahannya, sehingga akan mampu meningkatkan produktivitas di dalam organisasi. Pursanto dalam Mazmur 2010 mengatakan bahwa hambatan komunikasi dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu hambatan yang bersifat teknis, hambatan perilaku, hambatan bahasa, hambatan struktur, hambatan jarak atau geografis, dan yang terakhir hambatan latar belakang. Mari kita bahas yang pertama, hambatan yang bersifat teknis. Hambatan yang bersifat teknis biasanya disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan oleh organisasi, seperti kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk terjadinya komunikasi yang efektif, penguasaan teknik dan metode komunikasi yang tidak memadai. Yang kedua yaitu hambatan perilaku. Hambatan perilaku mencakup pandangan yang sifatnya a priori, prasangka yang disadarkan kepada emosi, suasana otoriter, ketidaksamaan untuk berubah, dan sifat egosentris. Lalu yang ketiga ada hambatan bahasa. Hambatan bahasa adalah semua bentuk yang digunakan dalam proses penyampaian pesan seperti bahasa lisan, bahasa tertulis, gerak-gerik, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hambatan struktur atau organisasi. Hambatan ini disebabkan oleh adanya perbedaan tingkatan maupun perbedaan pekerjaan dalam struktur organisasi. Yang kelima, hambatan jarak atau geografis. Ditinjau dari segi jarak atau geografis, komunikasi akan dapat lebih mudah apabila berlangsung antara kedua belah pihak saling mengadakan interaksi di suatu tempat yang tidak berjauhan.
Akan tetapi, tidak selamanya karyawan atau pegawai itu berada di suatu tempat yang sama. Apalagi kebanyakan organisasi yang mempunyai cabang-cabang yang tersebar di berbagai tempat dan wilayah. Yang terakhir adalah hambatan latar belakang. Perbedaan latar belakang dapat menimbulkan suatu gap atau hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu latar belakang sosial dan latar belakang pendidikan. Pastinya semakin besar suatu organisasi, maka akan semakin kompleks proses komunikasi tersebut, sehingga dapat menimbulkan peluang mengenai faktor yang menjadi penghambat proses komunikasi. Komunikasi dalam suatu organisasi diketahui tidak selalu berjalan dengan lancar. Sering terjadi kesalahpahaman antara satu anggota dengan anggota lainnya mengenai pesan yang ingin disampaikan. Adapun Kusuma pada 2013 berpendapat, komunikasi bisa dinilai efektif jika sender atau pengirim mampu menyampaikan pesan ke receiver atau penerima makna yang sebenarnya atau makna yang dimaksudnya. Pada prinsipnya, hambatan komunikasi dalam organisasi terdiri atas dua faktor. Di antaranya itu faktor personal, merupakan penekanan pada aspek manusia yang mempersepsi pesan yang diterimanya, di mana pada faktor ini ada 8 hal yang ikut mempengaruhi proses komunikasi. Di antaranya, bagaimana orang mengamati sesuatu secara seleksi, bagaimana orang melihat suatu konsisten dengan apa yang mereka punya, lalu bagaimana bahasa yang diucapkan dalam berkomunikasi kurang tepat. Lalu yang keempat, bagaimana arti suatu pesan terjadi pada level isi dan hubungan. Yang kelima, bagaimana distorsi diperkuat dan oleh tidak adanya konsistensi bahasa verbal dan nonverbal. Yang keenam, bagaimana pesan yang meragukan sering mengarah pada gangguan. Yang tujuh, kecenderungan memori ke arah penajaman dan penyamaratan detail. Dan yang kedelapan, bagaimana motivasi mungkin membangkitkan distorsi pesan. Lalu yang kedua yaitu faktor organisasi. Pada faktor ini, faktor personal kembali menjadi sumber utamanya. Namun, faktor personal ini berada pada posisi struktur organisasi, sehingga terdapat 9 faktor organisasi. Di antaranya, yang pertama, kedudukan atau posisi dalam organisasi. Yang kedua, hierarki dalam organisasi. Yang ketiga, keterbatasan komunikasi. Yang keempat, hubungan yang tidak personal. Yang kelima, sistem, aturan, dan kebijakan. Yang keenam, spesialisasi tugas. Yang ketujuh, ketidakpedulian pemimpin. Yang kedelapan, prestise. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah jaringan komunikasi. Lalu dari mana sih asalnya konflik dalam organisasi itu? Konflik dalam organisasi timbul karena keterlibatan seorang individu dengan organisasi tempat di mana individu tersebut bekerja. Namun, tidak menutup kemungkinan juga nih teman-teman, akan ditemukan berbagai konflik lainnya, seperti konflik antar individu maupun konflik antar kelompok. Dalam setiap terjadinya konflik, pasti memiliki latar belakang penyebabnya. Dikutip dalam buku Organization Communication, karya Jalabak pada 2006, juga dijelaskan nih, apa aja sih penyebab konflik? Contohnya adalah pelecehan seksual, diskriminasi, dan berbagai jenis pelanggaran etika lainnya yang memiliki konsekuensi terhadap ranah konflik. Handoko juga menuturkan bahwa terdapat 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu konflik dalam diri individu, yaitu terjadi ketika seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang akan dilakukan. Ketika melaksanakannya, berbagai permintaan pekerjaan tersebut saling bertentangan dengan individu. Bahkan, individu tersebut diharapkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang di luar dari kemampuan dan tugas utamanya. Nah, kalian pasti pernah atau setidaknya pernah melihat hal ini terjadi dalam organisasi kalian, yaitu ketika kalian diminta atau rekan kalian diminta untuk mengerjakan sesuatu yang di luar dari tanggung jawabnya. Yang kedua, konflik antara individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering terjadi karena perbedaan pendapat antara individu dalam suatu organisasi. Konflik ini juga bisa berasal dari konflik antar peranan dan tugas, seperti antara manajer dan juga bawahan. 3. Konflik antara individu dan kelompok. Berhubungan dengan antara individu dengan kelompok organisasi dalam menanggapi tekanan terkait kesepakatan pekerjaan yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Nah, konflik ini adalah terjadinya pertentangan antar kelompok dalam hal kesepakatan suatu objek di dalam organisasi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah konflik antar organisasi, yaitu konflik yang muncul sebagai akibat dari bentuk persaingan. Nah, misalnya, kalau misalnya di kampus itu adalah persaingan antara BEM Fakultas A dengan BEM Fakultas B. Oke, saya punya cerita. Di sebuah perusahaan,
Ada dua tim yang bertanggung jawab atas proyek yang sama, memiliki pandangan yang berbeda tentang strategi yang harus diambil. Konflik muncul karena perbedaan pendekatan dan keinginan masing-masing tim untuk mendominasi proses pengambilan keputusan. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menyelesaikan konflik ini? Yang pertama, penggunaan bahasa tubuh yang positif. Pemimpin kedua tim harus memastikan bahwa anggota tim mereka menunjukkan sikap terbuka dan ramah selama diskusi. Postur tubuh yang terbuka dan senyum dapat mengurangi ketegangan dan membantu dalam membangun suasana yang positif. Yang kedua, mendengarkan aktif. Setiap anggota tim harus diajarkan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa interupsi. Ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk merasa didengar dan dihargai, dan mengurangi kemungkinan konflik meningkat. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang jelas dan tidak menghakimi. Komunikasi harus jelas dan terbuka, tanpa penggunaan kata-kata yang menuduh atau menyalahkan. Pemimpin tim harus menghindari frasa seperti "kamu salah" dan lebih memilih pendekatan seperti "bagaimana jika kita mencoba cara ini" untuk menghindari memperburuk konflik. Yang keempat, menjaga fokus pada solusi. Diskusi harus difokuskan pada mencari solusi yang terbaik untuk perusahaan, bukan pada memperkuat posisi masing-masing tim. Pemimpin tim harus mengarahkan percakapan ke arah pencarian solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Dan yang kelima, mengatur pertemuan mediasi. Nah, jika konflik ini tetap tidak terselesaikan, pertemuan mediasi dapat diatur dengan bantuan mediator eksternal atau internal yang berpengalaman. Mediator dapat membantu mengidentifikasi masalah inti dan memfasilitasi pembicaraan yang produktif antara kedua belah pihak. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana komunikasi dapat menyelesaikan sebuah konflik dalam organisasi. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin punya konflik juga dalam organisasinya, kalian mungkin bisa coba cara-cara yang tadi saya sampaikan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode titik koma kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel titik koma tips and trik komunikasi untuk tips and trik yang menarik lainnya. Sampai jumpa, saya Rashid. See you on next video. Bye-bye.